Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Ramawati, NIM 17104164644 dari kelas pagi A3 semester 6. Di sini saya nanti akan ditemani oleh teman saya untuk menjelaskan review jurnal. Kami di sini dibimbing oleh dosen pembimbing Melia Rosita SMMM. Baiklah, di sini kami memilih 3 jurnal, yaitu tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Tujuan kami memilih jurnal tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana seberapa besar pengaruh motivasi dalam peningkatan prestasi kerja karyawan dan mengetahui sejauh mana pengaruh motivasi dalam peningkatan prestasi kerja dan semangat kerja pada karyawan. Baiklah, langsung saja pada jurnal yang ke-1. Jurnal ke-1 yaitu berjudul Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Telekomunikasi Seluler atau Telkom Area Makassar. Ditulis oleh Guntur Soryo Putro STIM Lesaran Jaya Makassar. Jurnal Ekonomi volume 6 nomor 1 pada 1 Juni tahun 2018. Selanjutnya jurnal yang kedua yaitu berjudul Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Administrasi Pusat Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu studi pada bagian administrasi umum Unpad. Ditulis oleh George Russell, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer di Lampung. Jurnal Manajemen Magister Vol 2 nomor 2 Juli 2016. Selanjutnya jurnal yang ketiga, yaitu berjudul Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada PT Federal International Finance. Ditulis oleh Eka Varianti 1, Rianik 2, Tri Mardiono 3, STIE Lampung Timur 123. Volnya yaitu 15 nomor 2 Juli 2019. Bersamaan dari ketiga jurnal tersebut, yaitu sama-sama berkaitan dengan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Adapun perbedaan dari 3 jurnal yang tersebut, yaitu ketiga jurnal tersebut mempunyai perbedaan dari objek penelitian. Jurnal ke-1, objek penelitiannya yaitu pada PT Telekomunikasi Seluler atau Telkom Area Makassar. Jurnal yang kedua yaitu objek penelitiannya pada Pegawai Administrasi Pusat Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu pada studi pada bagian administrasi umum Unpad. Jurnal yang ketiga yaitu objek penelitiannya pada PT Federal International Finance. Selanjutnya perbedaan yaitu pada jumlah kata ketiga jurnal tersebut, judul jurnal tersebut. Jurnal 1 yaitu terdiri dari 13 kata, sedangkan jurnal 2 dan jurnal 3 terdiri dari 17 kata. Selanjutnya perbedaan yaitu tahun penulisan artikel jurnal tersebut. Jurnal yang ke-1 dipublikasi pada tahun 2018, jurnal kedua dipublikasi pada tahun 2016, dan jurnal ketiga dipublikasi pada tahun 2019. Selanjutnya latar belakang atau pendahuluan. Jurnal 1 yaitu studi tentang motivasi merupakan suatu usaha untuk mendapatkan jawabannya terhadap permasalahan yang kompleks mengenai perilaku manusia, khususnya dalam perusahaan PT Telekomunikasi Seluler atau Telkom Makassar. Untuk memberikan motivasi kepada para karyawan, PT Telekomunikasi Seluler atau Telkom Makassar, terlebih dahulu seorang manajer harus mengetahui dorongan atau kebutuhan karyawan agar mau melakukan aktivitas tertentu. Selain itu, perilaku dipahami juga bahwa karyawan yang satu sering berbeda dengan yang lainnya, di mana perbedaannya itu selain terletak pada kemampuan untuk bekerja, juga tergantung pada keinginan mereka untuk bekerja atau tergantung pada motivasi. Maka sangat penting bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawan agar perusahaan dapat berhasil mencapai semua tujuan yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu jurnal yang kedua. Seiring dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi serta globalisasi, maka perguruan tinggi dituntut untuk dapat melaksanakan otonomi kampus. Selain itu, perguruan tinggi juga dihadapkan pada persaingan secara global. Untuk mengantisipasi hal itu, Universitas Padjadjaran perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal secara individu, kelompok maupun organisasi.
Dalam hal ini, Unpad terbenah dalam berbagai hal, terutama memantapkan dan memposisikan diri untuk bertransformasi secara kelembagaan pada berbagai tingkat manajemen kelembagaan, yaitu pimpinan universitas, direktorat, dan unit lembaga. Selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga. Sumber daya manusia merupakan tokoh sentral dalam organisasi maupun perusahaan. Agar aktivitas manajemen perusahaan berjalan dengan baik, perusahaan harus memiliki karyawan yang memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tinggi serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin agar kinerja perusahaan terus meningkat. Pada PT Federal International Finance mengalami berbagai masalah, baik masalah karyawan, masalah eksternal, dan lain-lain. Dalam rangka menganalisis kinerja karyawan, PT Federal International Finance penulis memilih untuk mengamati variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja dengan harapan bahwa perbaikan kinerja dapat dilakukan setelah mengetahui motivasi dan kepuasan karyawan di PT Federal International Finance. Selanjutnya, persamaan latar belakang atau pendahuluan dari ketiga jurnal tersebut. Persamaannya yaitu ketiga jurnal tersebut sama-sama memikirkan bagaimana caranya untuk memotivasi karyawan agar dapat bekerja dengan baik dan berprestasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, perbedaan latar belakang atau pendahuluan dari ketiga jurnal tersebut. Jurnal yang ke-1, yaitu persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengingat setiap manusia memiliki emosi atau karakter yang berbeda. Seringkali upaya manajemen dalam menggerakkan orang lain mendapatkan berbagai hambatan dan kesulitan. Faktor manusia merupakan salah satu faktor yang harus mendapat perhatian, di mana peranan manusia sangatlah penting. Artinya dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Jurnal yang kedua yaitu persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah masalah yang berkaitan dengan kinerja pegawai administrasi umum atau Unpad yang dinilai belum maksimal dilihat dari data laporan kinerja administrasi umum. Dan berdasarkan penjelasan dari pegawai administrasi umum Unpad, dalam hal ini Ibu Diana selaku staf yang menilai kompleksitas permasalahan ini berkaitan dengan kinerja pegawai yang perlu perhatian serius. Selanjutnya, jurnal yang ketiga. Persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah seperti pada perusahaan pada umumnya. PT Federal International Finance juga mengalami berbagai masalah, baik masalah karyawan, masalah eksternal, dan lain-lain. Dalam rangka menganalisis kinerja karyawan, PT Federal International Finance penulis memilih untuk mengamati variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja dengan harapan bahwa perbaikan kinerja dapat dilakukan setelah mengetahui motivasi dan kepuasan karyawan di PT Federal International Finance. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk jurnal yang pertama, jurnal 1 yaitu tidak memiliki tujuan penelitian. Jurnal yang kedua memiliki tujuan penelitian yaitu yang pertama, motivasi kerja dan kinerja pegawai administrasi umum Unpad. Yang kedua itu supaya besarnya pengaruh motivasi kerja dan terhadap kinerja pegawai administrasi umum Unpad. Yang ketiga yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut atau memberikan sumbangan bagi bidang ilmu manajemen khususnya mengenai pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Dan yang keempat, diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan khususnya oleh universitas berjajaran dalam mengambil keputusan berkaitan dengan motivasi. Selanjutnya, tujuan penelitian pada jurnal 3 yaitu untuk mengetahui yang pertama pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Federal International Finance di Lampung Timur. Kedua, pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja pada PT Federal International Finance di Lampung Timur. Yang ketiga, kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Federal International Finance di Lampung. Dan yang keempat yaitu untuk pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja
untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT Federal International Finance di Lampung Timur. Adapun persamaan tujuan penelitian ini dari kedua jurnal tersebut yang sama-sama mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana caranya memotivasi karyawan agar bekerja lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan jurnal yang satu tidak memiliki tujuan penelitiannya. Selanjutnya, perbedaan tujuan penelitian. Jurnal yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana mengetahui dan menganalisis motivasi kerja dan kinerja pegawai administrasi umum Unpad. Jurnal yang ketiga yaitu menjelaskan bagaimana mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan pada PT Federal International Finance Lampung Timur. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang review 3 jurnal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Selvianus Anse. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama saya Selvianus Anse, NIM 1710416421, kelas pagi 3, semester 6. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar mata kuliah perbandingan 3 jurnal, itu dengan judul pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, dimana pada kali ini saya akan menyampaikan presentasi dari Ella Ramawati. Itu langsung saya masuk pada kajian pustaka atau landasan teori. Pada judul pertama yaitu motivasi menurut Marriott. Motivasi diartikan sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah. Faktor-faktor ini seringkali disebut dengan motivasi sebagai tujuan yang diinginkan untuk mendorong orang berperilaku tertentu, sehingga motivasi sering pula diartikan sebagai keinginan, tujuan, kebutuhan, atau dorongan, dan sering dipakai secara bergantian untuk menjelaskan motivasi secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu motivasi kerja. Motivasi adalah keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil sehingga tercapai keinginan para pegawai sekaligus tercapainya tujuan organisasi. Jurnal yang ketiga yaitu motivasi kerja. Menurut Kernen, motivasi adalah motif yang dikaitkan dengan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak. Motivasi umumnya dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu jenis motivasi yang berhubungan dengan pemenuhan pribadi, kenikmatan, kesenangan pribadi. Selanjutnya yaitu motivasi ekstrinsik terjadi ketika orang-orang terpicu oleh faktor lainnya seperti untuk mendapat prestasi atau rewards. Yaitu persamaannya adalah ketiga jurnal tersebut sama-sama menjelaskan tentang pengertian dari motivasi kerja, kinerja, dan lain-lainnya. Perbedaannya yaitu mempunyai perbedaan pada masing-masing penjelasan dalam memenuhi atau menciptakan suatu motivasi atau kajian kerja. Ini itu kita masuk pada metode penelitian. Metode penelitian yaitu pada jurnal yang pertama yaitu menggunakan analisis deskriptif, yaitu metode ini digunakan untuk mengkaji variabel yang ada pada penelitian, yaitu pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Telekomunikasi Seluler Telkoms Makassar, yang membuat tabel jawaban untuk angkat variabel X dan Y, dan B menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan C menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari setiap responden. Kedua yaitu analisis regresi sederhana, yaitu mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Pada jurnal yang kedua yaitu menggunakan jenis penelitian adalah populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian merupakan sumber data, artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek, gejala atau
atau objek. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono yang mengungkapkan bahwa populasi adalah wilayah generasial yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Yang kedua yaitu teknik analisis data, yaitu instrumen terlebih dahulu diuji, validasi, dan di rehabilitasnya digunakan SPSS, kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis menggunakan analisis regresi. Pada jurnal yang ketiga yaitu menggunakan metode penelitian, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Yaitu yang kedua, teknik analisis data regresi linear sederhana. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, dan pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Federal International Finance FIP. Nah, persamaannya yaitu dari ketiga metode penelitian di atas yaitu tidak ada kesamaan dalam metode penelitian. Perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian, yang mana jurnal yang satu menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi sederhana, jurnal kedua menggunakan populasi dan sampel, dan jurnal ketiga menggunakan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data regresi sederhana. Selanjutnya itu kita masuk pada hasil penelitian. Jurnal pertama yaitu penelitian ini mencoba mengungkapkan keadaan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Telekomunikasi Seluler Telkom Makassar. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh motivasi kerja. Hasil penelitian ini diharapkan akan menyumbangkan data untuk melakukan perbaikan selanjutnya bahwa terbukti kinerja karyawan dipengaruhi oleh motivasi kerja. Jurnal yang kedua yaitu hasil penelitian dari analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal ini sesuai dengan Osprops yang mengemukakan bahwa motivasi dan kepuasan kerja mempunyai hubungan yang signifikan dengan kinerja. Selanjutnya, pegawai yang merasa puas terhadap pekerjaan biasanya bekerja lebih keras dan lebih baik dibandingkan pegawai yang merasa tidak puas terhadap kerja atau terhadap pekerjaannya. Pada jurnal yang ketiga yaitu hasil penelitiannya, yaitu yang pertama adalah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, yang mana berdasarkan hasil uji hipotesis maka menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Federal International Finance Wise Jepang pada tahun 2017. Yang kedua yaitu pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan tabel yang digunakan yaitu motivasi kerja adalah 0,00, nilai tersebut lebih besar atau lebih kecil dari 0,005, maka hipotesis yang menyatakan motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada PT Federal International Finance dapat diterima. Yang ketiga, pengaruh kepuasan kerja terhadap kepuasan karyawan atau terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan tabel tersebut diketahui nilai signifikan untuk kepuasan kerja adalah 0,00. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,005. Maka hipotesis yang menyatakan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Federal International Finance W Jepang tahun 2017 dapat diterima. Persamaannya yaitu dari hasil pembahasan setiap jurnal dapat kita ketahui bahwa motivasi sangat berpengaruh penting terhadap kinerja karyawan dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Perbedaannya yaitu motivasi dan juga cara menyalurkan kepada karyawan berbeda-beda pada setiap jurnalnya. Ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada jurnal pertama yaitu berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut. Yang pertama, motivasi kerja berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan nilai yang baik terhadap motivasi pada PT Telekomunikasi Seluler
Telkom Makassar. Dorongan untuk berprestasi, kenyamanan dan dengan rekan kerja, serta kewenangan dalam melaksanakan tugas berjalan dengan baik. 2. Kinerja karyawan pada PT Telekomunikasi Seluler Telkom Makassar berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan nilai yang positif terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, penelitian ini membuktikan bahwa variabel motivasi memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan. Ini pada jurnal yang kedua. Dari hasil penelitian diperoleh nilai sebesar 1,992, maka dihitung dalam kurung 2,07 lebih besar dari 1,992. Dengan demikian berarti hipotesis nol atau HO ditolak. Artinya penelitian ini yaitu terdapat pengaruh positif antara motivasi kerja variabel X dan terhadap kinerja pegawai pada variabel Y dapat diterima. Jadi dalam hal ini pengaruh motivasi sangat pengaruh terhadap kinerja karyawan. Saran, motivasi kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai pada bagian administrasi umum itu 4. Namun berdasarkan skor rata, indikator power motivation memiliki skor paling rendah di antara indikator yang ada. Untuk itu, agar peningkatan kinerja pegawai administrasi umum 4 tercapai, perlu adanya upaya pimpinan atau pihak manajemen bagian administrasi umum 4 dalam meningkatkan motivasi dengan cara merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara optimal dan serta melibatkan pegawai. Itu kesimpulan yang pada jurnal yang ketiga. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT VIV, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut. Yang pertama, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Federal International Finance. Yang kedua, motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada PT Federal International Finance. Yang ketiga, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Federal International Finance. Yang keempat, kepuasan kerja berperan sebagai variabel intervening antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Federal International Finance. Yang kelima yaitu motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara langsung, akan tetapi motivasi kerja akan lebih besar nilai pengaruhnya terhadap kinerja karyawan apabila melalui atau ditambah dengan kepuasan kerja terlebih dahulu. Saran yaitu yang pertama, perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan karyawan, salah satunya dengan memberikan motivasi kerja sehingga akan mendorong kinerja karyawan yang lebih baik. Yang kedua, perusahaan lebih baik memperhatikan kesejahteraan karyawannya berupa pemberian imbal balik seperti promosi, tunjangan, dan juga hubungan antara karyawan dengan atasan dan hubungan sesama karyawan dapat memunculkan kepuasan kerja. Persamaannya yaitu jurnal 1 dan jurnal 3 sama-sama memiliki kesimpulan dan pada jurnal kedua tidak memiliki saran. Perbedaannya yaitu jurnal 2 memiliki kesimpulan dan saran, sedangkan jurnal 1 dan jurnal 3 tidak memiliki saran. Selanjutnya yaitu daftar pusaka. Dalam daftar pusaka sendiri, yaitu pada jurnal pertama yaitu Adikunto 2006, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik Jakarta, PT Rinka Cipta Budi 3 Juli 2005. Manajemen sumber daya manusia, cetakan pertama UMM Bandung, Hasibuan 2011. Manajemen sumber daya manusia Bumi Aksara Jakarta, Iki Kursiah Rahmawati 2008. Manajemen sumber daya manusia Yogyakarta Abdi Irham Fahmi 2010. Manajemen kinerja. Pada jurnal yang kedua yaitu Alma Bukhari Kewirausahaan, penerbit Alphabeta yaitu Bandung, Bernardin dan Russell JAE 1998,
Resource Management, New York, McGraw-Hill. David Keynes, 2002, Human Before Art Words, Organization Before. Perjalanan ketiga yaitu Ardana 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia edisi pertama, Geraha Ilmu Yogyakarta, Krisnanda di 2017. Pengaruh motivasi kerja terhadap kerja karyawan di PT Mas Sumbiri Skripsi Manajemen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dermawan, DH 2013, Prinsip-prinsip perilaku organisasi Data Semesta Surya Ferdinand 2010. Metode penelitian manajemen edisi 2 BP Universitas Diponegoro Semarang. Ialah persamaannya dari ketiga data pusaka yaitu tidak memiliki persamaan sama sekali. Untuk perbedaan sendiri yaitu jumlah sumber buku pada jurnal yang pertama yaitu mempunyai 28, jumlah sumber buku pada jurnal kedua mempunyai 14, dan jumlah sumber buku pada jurnal ketiga mempunyai 25. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan analisis dari persamaan dan perbedaan ketiga jurnal di atas dan sesuai dengan judul atau topik yang memuat tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kerja karyawan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah persamaan. Ketika jurnal sama-sama melakukan pengujian terhadap pengaruh motivasi kerja terhadap kerja karyawan, dengan melakukan pengujian dan analisis terhadap faktor motivasi, dengan demikian diperoleh hasil yang membuktikan bahwa motivasi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan prestasi dan produktivitas kerja karyawan. Perbedaannya, ketiga jurnal di atas memiliki perbedaan dalam penyusunan penelitian seperti latar belakang, kajian teori, metode penelitian, dan daftar pustaka. Dengan penyusunan yang berbeda dan pengujian yang berbeda, akan tetapi pada setiap pengujian jurnalnya menyatakan bahwa motivasi memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan dan dalam peningkatan kinerja tidak terpaku pada faktor motivasi dari dalam, akan tetapi dari luar dan kebutuhan lainnya. Saran, dalam jurnal ini kami memberikan saran agar pembahasan topik diperjelas dengan fenomena faktor motivasi kerja yang dipilih dalam peningkatan prestasi kerja karyawan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.